Bibi, beri kami uang jajan. Kau sudah menakuti semua pelanggan. Dari mana aku bisa mendapatkan uang? Bisnisnya sangat bagus. Wan, kau pasti menyembunyikannya di suatu tempat. Baiklah kalau begitu. Kau wanita tua penjual panakut. Kau berani memukulku. Kau berani membuat masalah di wilayah Kakak Yao. Tunggu saja Kakak Yao yang akan menghadapimu. Polisi ada di sini. Tunggu saja kau wanita bau. Pergi. Bibi, apakah Anda baik-baik saja? Bibi, tanganku penuh minyak. Lihat. Jangan kotori tanganmu. Aku baik-baik saja. Senang Anda baik-baik saja. Terima kasih, Nak. Sama-sama saya akan pergi sekarang. Putriku sudah tumbuh besar sekali. Keluarlah. Dinding cenderang. Bawahanmu menghormati Dewa Perang Bangsa Naga. Tianlin muncul kembali. Bangkitlah. Jangan biarkan Xiao Yu melihat ini. Dewa Perang, mengapa Anda tidak mengakui nona tertua? Aku pergi saat dia masih sangat muda. Kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin memberinya terlalu banyak tekanan. Senin depan adalah ulang tahun nona tertua. Mengikuti instruksi Anda. Undangan sudah disebarkan secara luas. Sangat bagus. Kali ini kembali ke Tianlin. Aku juga ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah mereka setia kepadaku. Benar, di depan nona tertua dan yang lainnya. Kau tidak boleh mengungkapkan identitasku. Ya. Tuan Jiang kedatangan tamu. Jangan masuk. Dua anjing penjaga mencoba menghalangi jalanku juga. Siapa yang kamu sebut anjing? Aku tidak ingin berteriak dan membunuh di depan putriku. Jika kau bersikap baik, maka menyingkirlah dari jalanku. Bagaimana jika saya menolak? Menolak? Hari ini Tuan Jiang akan memberimu pelajaran yang setimpal. Berhenti. Binatang. Wanita keji, kamu merusak rencana saya lagi. Pengawal. Kamu memiliki jalan menuju surga tetapi memilih untuk tidak mengambilnya dan menerobos masuk ke gerbang neraka. Karena kami secara aktif mengantarkan dirimu ke depan pintu saya. Jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Bagaimana? Gubernur Jiang, apakah kau pikir kau bisa bersikap keras hari ini? Apakah saya bisa bersikap keras atau tidak? Kalian berdua ibu dan anak nanti akan mengetahuinya. Biarkan saya menyerang lebih dulu. Tamparan ini adalah untuk putriku. Kamu wanita keji. Saya telah berada di Tianlin selama bertahun-tahun. Tidak ada yang saya inginkan yang belum saya dapatkan. Kamu tidak terkecuali. Orang sepertimu benar-benar menjadi gubernur Beicheng. Pantas saja keamanan publik di Beicheng semakin buruk dari tahun ke tahun. Pengawal, telanjangi wanita ini. Saya ingin melihat dengan jelas, apakah dia memiliki 3 tambahan atau 6 lengan. Berani menantang saya Jiang Tong. Sepertinya, kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Tapi kamu mungkin tidak tahu. Saya Jiang Tong bisa menjadi gubernur Beicheng dengan mengandalkan berjuang naik pedang demi pedang, luka demi luka. Menghadapi hanya satu wanita sepertimu sudah lebih dari cukup. Gubernur Beicheng, jika semua gubernur menindas orang seperti ini, maka posisi gubernur ini tidak layak dipegang. Karena kamu menolak untuk patuh, maka saya tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Bibi Show. Nak, jangan takut. Bersembunyilah di samping. Ibu akan melindungimu. Baiklah. Aku juga akan mengambil kesempatan ini untuk melihat
Apakah kau kepala Gubernur Beicheng? Benar-benar pantas atau cuma terkenal? Gubernur Beicheng. Kekuatanmu tidak ada yang istimewa. Pergi. Kamu wanita keji. Kamu tunggu saja saya. Yao Yuan. Kamu tidak perlu datang bekerja besok. Juga mengenai 500.000 saya. Bawakan itu kepada saya dalam waktu 1 bulan. Kalau tidak saya akan membuatmu membayar. Dewa Perang. Lokasi perjamuan telah diputuskan. Haruskah bawahan Anda mengawal Anda dan Nona tertua ke perjamuan? Tidak perlu. Aku ingin memberi Xiao Yu kejutan. Sesuai perintah Anda. Xiao Yu, besok adalah hari ulang tahunmu. Kau telah menderita begitu banyak penghinaan. Aku pasti akan membantumu mendapatkan semua itu kembali. Aula perjamuan. Sehat selalu. Mengapa kau membawaku ke sini? Ini tidak terlihat seperti tempat yang bisa kita masuki. Hari ini adalah ulang tahun Xiao Yu kita. Ibu sedang bersiap untuk merayakan ulang tahunmu di sini. Kau tidak salah kan? Aku takut kita akan diusir oleh keamanan. Jangan khawatir, lihatlah. Bukankah ini penjual panaku? Nenek tua, hari ini adalah upacara penganugerahan Komandan Shane. Cepat bawa pergi binatang kecilmu ini. Pinyahlah dan kembali ke tempat asalmu. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu nenek tua. Bagaimana kamu bisa menyelinap masuk ke sini? Apa? Jika orang sepertimu bisa masuk, mengapa kami tidak bisa? Saudara Yao, wanita malang ini datang untuk membuat masalah di perjamuan Dewa Perang. Ini mempermalukan kami orang-orang Beicheng. Perjamuan ini diselenggarakan oleh Dewa Perang Bangsa Naga, khusus untuk yang baru diangkat. Upacara penganugerahan Komandan Tianlin. Tuan Jiang kami juga termasuk di antara tamu undangan. Tapi kamu, dengan keterampilan amatir itu, gelar apa yang dianugerahkan Dewa Perang kepadamu? Beritahu kami, agar kami bisa tertawa terbahak-bahak. Si manis kecil, Tuan Jiang kami, benar-benar memiliki surat undangan Dewa Perang. Bagaimana denganmu? Jika kamu dan ibumu penjual panekuk yang malang, tidak ingin diusir, sebaiknya kamu cepat dan patuh. Datang ke sisi Tuan Jiang. Bocah kecil. Tuan Jiang datang hari ini secara khusus untuk meminta Dewa Perang Bangsa Naga untuk membantunya melampiaskan amarahnya, untuk berurusan dengan seluruh keluargamu. Mengapa kamu masih ragu? Benar. Dan ayahmu yang bertingkah seperti penjilat, baru 2 hari yang lalu berlutut di hadapan Tuan Jiang kami, memohon kepada Tuan Jiang kami, mengatakan dia harus menangkap ibumu untuk melampiaskan amarahnya padanya. Jika kamu memikirkan ibumu, maka ikutlah dengan saya. Saya masih bisa memberikan kata-kata yang baik untukmu. Kamu mau kemana? Mereka semua adalah tokoh berpengaruh di Beicheng. Dewa Perang pasti akan mempercayai apa yang mereka katakan. Ayah dan ibuku, aku tidak mau. Biarkan mereka mengejekmu di depan umum. Tuan Biming telah tiba. Nona Show, saya terlambat. Kami mengundang Anda dan putri Anda yang terhormat untuk duduk di kursi utama. Wanita ini tidak kaya maupun berkuasa. Bagi Tuan Biming, mengapa dia diperlakukan dengan sangat baik? Jenderal Besar Biming, tetapi dia berada di bawah Dewa Perang Bangsa Naga. Bawahannya yang paling cakap dan terpercaya, yang ditakuti dan dihormati semua orang. Mengapa dia memperlakukan wanita ini dengan penghormatan seperti itu? Saya tidak tahu jenis keberuntungan luar biasa apa yang dimiliki duo ibu dan anak ini. Jenderal Besar Biming yang dihormati semua orang, sebenarnya bersikap sangat baik kepada mereka. Astaga, ibu dan anak ini ternyata diantar secara pribadi ke meja oleh Jenderal Besar Biming. Dan itu adalah kursi utama. Jika Anda bertanya kepada saya, pasti ada kesalahpahaman di sini. Wanita tua ini pasti telah berlagak dan menipu orang, menyamar sebagai identitas selebriti. Dia menipu jenderal. Tuan Jiang akan segera tiba. Saya harus memastikan dia dengan benar, mengingatkan Jenderal Besar. Jenderal, laporan pertempuran telah tiba dari perbatasan timur. Saya harus pergi menanganinya. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa, Xiao Yu? Mengapa Jenderal Besar Biming begitu sopan padamu? Karena ibuku dan jenderal sangat dekat. Aku tidak percaya.
Jika jenderal sangat akrab denganmu, mengapa dia tidak mencarikanmu pekerjaan yang bagus, malahan membiarkanmu jual panekuk? Lihat itu. Bahkan anakmu sendiri tidak percaya omong kosongmu. Saya sudah menanyakan. Keluarga Xiao dari Dongchen tidak datang hari ini. Anda pasti telah menyamar sebagai identitas Nona Xiao dari Dongchen. Tepat sekali. Seorang wanita penjual panekuk bisa menghadiri perjamuan Jenderal Beiming. Semua orang yang hadir, siapapun yang punya otak tahu bahwa Anda hanya di sini untuk membuat panekuk untuk dimakan semua orang, bukan? Bibi, di perjamuan Dewa Perang Bangsa Naga ini, jika Anda dapat secara terbuka membuat ratusan panekuk, lupakan Jenderal Besar Beiming. Bahkan Dewa Perang Bangsa Naga harus menghargai Anda. Mungkin Jenderal bahkan bisa menghadiahkan Anda gerobak panekuk baru, sehingga anak nakal ini dapat mengikuti jejak ibunya dan membuat panekuk bersama Anda. Putriku, jangan khawatir. Ibu pasti akan membuat mereka meminta maaf kepadamu secara terbuka. Aku bukan anak kecil lagi. Berhentilah membodohiku. Setiap orang dari mereka kaya atau bangsawan. Bagaimana mungkin mereka meminta maaf padaku? Percayalah pada ibu. Ibu pasti bisa mewujudkannya. Aku tahu kau ingin memberiku kompensasi. Tapi, Jenderal Besar Beiming dan Dewa Perang Negara Naga, orang macam apa mereka? Berhentilah membodohiku. Benar. Dewa Perang Bangsa Naga adalah tokoh tingkat atas di seluruh bangsa naga. Jika bukan karena komandan perlu mengadakan perjamuan di Tianlin, Dewa Perang Bangsa Naga tidak akan merendahkan diri untuk datang ke tempat seperti Tianlin untuk mengadakan perjamuan. Itulah yang dikatakan Tuan Jiang. Tuan Jiang berbicara dengan sangat baik. Bukankah ini gadis kecil dari keluarga Han itu? Dan ibu yang menjual panekuk itu? Bagaimana bisa, setelah berpakaian bagus, mereka lari ke sini untuk mengemis makanan, dan mereka bahkan duduk di meja utama Dewa Perang Bangsa Naga. Itu adalah Jenderal Beiming yang mengizinkan kita duduk di sini. Bicara omong kosong, upacara penganugerahan Dewa Perang Bangsa Naga, setiap orang yang hadir telah diundang secara pribadi oleh Dewa Perang Bangsa Naga. Mana undangan Anda? Keluarkan dan biarkan semua orang melihat. Petugas keamanan, halo, tolong tunjukkan undangan Anda. Tidak menyangkakan. Hanya karena Anda berpakaian bagus, Anda pikir Anda bisa menyelinap masuk dan selesai. Mereka membutuhkan undangan. Serius, jika Anda tidak mampu membesarkan anak, Anda ke perjamuan Dewa Perang untuk mengemis makanan. Mengapa Anda tidak bercermin? Perjamuan Dewa Perang Bangsa Naga, apakah itu tempat yang Anda, penjual panekuk miskin, bisa masuk tanpa izin? Bukankah itu hanya undangan? Undangan yang dikirimkan tidak diketak sembarangan. Undangan itu dikeluarkan langsung oleh Dewa Perang Bangsa Naga. Jumlahnya tidak hanya terbatas, tetapi juga memiliki kode anti pemalsuan. Orang-orang yang datang ke sini adalah orang kaya atau berkuasa. Ini bukanlah sesuatu yang orang seperti Anda yang menjual panekuk mungkin bisa bayangkan. Beiming ini cukup teliti dalam pekerjaannya. Siapa Anda? Beraninya Anda langsung menyebut gelar terhormat Jenderal Besar Beiming. Jenderal Beiming adalah tuan rumah perjamuan ini. Kalau dia punya gelar, orang akan memanggil dengan gelar itu. Jika kamu keberatan, kamu bisa pergi mengadu padanya. Anda punya keberanian yang luar biasa. Gelar terhormat Jenderal Beiming bukan sesuatu yang bisa Anda teriakan sembarangan. Dan Anda bahkan berani memerintahnya. Saya khawatir begitu Jenderal Beiming tiba, dia akan mengusir Anda dari seluruh Tianlin. Kita tidak boleh menyinggung Jenderal Besar Beiming. Kita harus segera pergi. Seperti yang saya katakan, siapa yang akan memberikan undangan kepada seseorang yang menjual panekuk? Mengapa Anda tidak menatap dengan jelas? Tempat macam apa ini? Petugas keamanan seret mereka pergi. Petugas keamanan, saya baru menerima pemberitahuan. Nona Xiao dan putrinya tidak memerlukan undangan. Siapa yang memberikan pemberitahuan itu? Jenderal Beiming. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Jenderal Beiming? Keamanan baru saja menerima pemberitahuan. Apa hubungan mereka? Saya berada di gerbang sekolah, dan saya melihat dia mendirikan lapaknya begitu lama. Orang macam apa dia? Saya tahu betul. Bahkan jika dia bereinkarnasi 10 kali, dia tetap tidak akan layan bagi Jenderal Beiming. Seseorang dengan kaliber seperti itu, Tuan Jiang, saya pikir dia pasti menyuap penjaga keamanan. Kalau begitu saya mengerti. Jenderal Beiming pasti telah tertipu olehnya. Jika keamanan tidak bertindak, saya yang akan bertindak. Seng Siki, Komandan Tianlin. Komandan, ada 2 wanita busuk menyebabkan masalah di perjamuan penghargaan Anda. Saya ingin melihat dengan tepat siapa itu menyebabkan masalah di perjamuan pelantikan saya. Itu adalah tempat protagonis perjamuan penobatan hari ini. Sang Ziqie, Komandan Tianlin. Dia adalah orang di wilayah Tianlin yang memegang kekuasaan dan pengaruh terbesar. Tidak heran Dewa Perang Bangsa Naga akan memimpin Jenderal Besar Beiming
untuk memberi penghargaan secara pribadi kepadanya. Kedua wanita ini benar-benar tamat. Mereka benar-benar dengan bodohnya menyinggung Komandan Seng, lupakan mendirikan warung. Jika mereka tetap tinggal di Tianlin, bahkan mengemis pun akan sulit bagi mereka. Itu salah mereka sendiri bahwa mereka berdua tidak tahu batas diri dan benar-benar datang ke perjamuan Dewa Perang Bangsa Naga. Itu pantas. Mari kita tunggu dan tonton saja pertunjukannya. Dewa Perang Bangsa Naga kali ini merendahkan diri untuk mengadakan perjamuan pelantikan ini untuk saya. Ini bukan untuk orang-orang seperti kalian, individu yang tidak berwenang ini, untuk datang dan mengganggu ketertiban. Bagaimana aku seorang wanita dengan seorang anak? Mengganggu ketertiban. Dasar wanita keji. Perjamuan semacam ini hanya dihadiri oleh mereka yang memiliki jasa militer dan tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai kalangan. Boleh saya tanya jasa apa yang kalian berdua miliki? Tokoh berpengaruh mana kalian ini? Sepertinya, komandan yang baru diangkat ini, Shen Siki dari Tianlin. Ternyata sangat sombong. Dewa Perang Negara Naga, benar-benar salah menilainya. Dewa Perang Bangsa Naga juga. Seseorang yang berani kalian bicarakan dengan santai. Pengawal, tangkap wanita ini dan ikat dia untukku. Saya akan atas nama Dewa Perang memberikan pelajaran yang baik kepada orang rendahan yang melanggar hukum semacam ini. Tidak, jangan tangkap dia. Xiaoye, apakah kamu benar-benar mengkhawatirkan ibu? The Menyinggung film was Dewa Perang Negara translated Naga and tidak akan berakhir narrated baik by bagi M siapapun. Media. Aku hanya tidak ingin melihat pemandangan seperti ini terjadi. Ini adalah perjamuan penghargaan Dewa Perang saya, bukan lokasi syuting drama jam 8 malam. Pengawal, mengapa kalian belum mengusir mereka? Jika mereka sampai memprovokasi Dewa Perang, tidak seorang pun di sini dapat menanggung akibatnya. Apa yang Anda katakan benar. Wanita ini tidak memiliki statut atau gelar. Dia hanyalah wanita miskin penjual panakum. Apa seseorang yang menjual panakum juga berhasil menyelinap masuk ke perjamuan Dewa Perang Bangsa Naga? Dia pasti benar-benar bosan hidup. Aku juga tidak menyalahkannya. Dewa Perang Bangsa Naga merendahkan diri untuk mengadakan acara besar di Tianlin. Orang mana yang hadir, yang tidak ingin melihat sekilas kehadiran terhormat Dewa Perang Bangsa Naga? Benar, keberadaan Dewa Perang itu misterius. Kali ini, mereka yang memenuhi syarat untuk berada di perjamuan dan melihat sekilas kemegahan Dewa Perang telah memupuk berkah ini selama beberapa kehidupan. Mereka kaya atau bangsawan. Bagi dia orang kelas bawah. Untuk benar-benar bersaing dengan kami demi kesempatan ini. Benar-benar tidak tahu malu. Komandan Seng, bolehkah saya merepotkan Anda? Segera keluarkan ibu dan anak ini. Jangan sampai mereka merusak lantai olah perjamuan kelas atas seperti ini. Seorang wanita miskin penjual panakum benar-benar bisa menyelinap ke tempat kelas atas seperti itu. Tampaknya saya sebagai pejabat Tianlin harus menanggung tanggung jawab ini. Seret mereka pergi. Apel, sepertinya Anda sengaja mencoba membuat masalah di perjamuan pelantikan saya. Xiang Ziki yang menyebabkan masalah di perjamuan penobatan. Aku khawatir itu bukan aku kan. Berhenti bicara omong kosong. Anda berani memukul pengawal saya dari Komando Tianlin. Jika saya tidak menghukum Anda atas kejahatan Anda, saudara-saudara saya tidak akan yakin. Oleh karena itu, sebaiknya Anda sekarang juga berlutut dan mengakui kesalahan dengan patuh. Mohon kepada saya dan saudara-saudara saya untuk memaafkan Anda. Jika tidak, Kalau tidak apa? Anda berani memprovokasi saya. Anda percaya atau tidak, saya sekarang akan menelepon Jenderal Besar Biming, panggilan telepon, dan memintanya mengirim orang untuk menyeret Anda pergi, dan kemudian menghukum Anda atas kejahatan Anda. Mengapa aku tidak berani? Telepon dia sekarang juga. Aku akan menunggu di sini. Aku ingin melihat Jenderal Agung Biming ini. Bagaimana dia berencana menghukumku? Baiklah. Jenderal. Begini. Ada seorang wanita di perjamuan yang membawa seorang anak dan menyebabkan masalah. Dia pasti menyamar sebagai tamu terhormat untuk menyelinap masuk. Saya mohon Jenderal agar saya menangani mereka. Apel. Ya. Siap laksanakan. Saya pasti akan menyampaikan pesan itu. Ada apa, Komandan? Ekspresi. Bagaimana kelihatannya? Komandan. Apakah Jenderal Besar mungkin berpikir kami tidak cukup cepat menyingkirkan wanita penjual panekuk ini dan anak nakalnya? Apakah dia marah? Ini semua salahku. Jika aku menyingkirkan mereka lebih cepat, tidak akan ada masalah. Aku akan menyeret mereka pergi sekarang juga. Pelacur bau.
cepat bawa anak nakalmu. Dan ya. Bodoh. Komandan, mengapa Anda memukul saya? Komandan, saudara-saudara bermaksud baik. Jika Anda berpikir ini, diam. Jenderal Besar Bimin berkata, Nona Shako dan Putri Keluarga Han adalah tamu dari Dewa Perang Negara Naga. Seorang pengemis kecil. Putri terhormat macam apa dia? Apakah Jenderal Besar Bimin sudah gila? Bodoh tak tahu diri. Kau, bodoh. Berani kau menghina Jenderal Besar Bimin? Apakah kau mencoba membuatku terbunuh? Komandan, saya tidak sengaja melakukannya. Saya hanya tidak bisa percaya bahwa seseorang yang menjual panekuk di warung jalanan sebenarnya adalah tamu dari Dewa Perang Negara Naga. Padahal jelas kami adalah tamu terhormat dari Dewa Perang Negara Naga. Kalau aku izinkan orang bodoh sepertimu hadir di perjamuan, aku benar-benar akan diseret dan dihancurkan olehmu. Komandan, saya sama sekali tidak akan menyeret Anda ke bawah. Apapun yang Anda ingin saya lakukan, saya akan melakukannya. Saya sama sekali tidak akan berbicara omong kosong. Baiklah, bagus. Kalau begitu Anda sekarang, di depan semua orang, meminta maaf kepada Nona Shaw. Katakan dengan lantang, apa yang baru saja Anda katakan menghina Jenderal Beiming, hanyalah salah ucap. Mohon Nona Shaw maafkan saya. Kita tidak boleh membiarkan Jenderal Beiming tahu. Komandan, Anda ingin saya seorang gubernur Beicheng, pergi meminta maaf kepada penjual panekuk. Aku, minta maaf. Kamu bilang, keluarga Komandan Seng baru saja mempersulit pasangan ibu dan anak itu. Jika Jenderal Beiming memberitahu Dewa Perang. Tidak mungkin. Dewa Perang paling benci bawahan yang menyalahgunakan kekuasaan. Belum lagi, seseorang di posisi Komandan Tianlin sepertinya pernah menjadi milik. Jiang Tong harus dipaksa untuk meminta maaf kepada Nona Shaw. Kalau tidak, Komandan Tianlin kemungkinan akan kesulitan mempertahankan posisi ini. Nona Shaw, saya tidak tahu bahwa Anda adalah tamu terhormat hari ini. Saya telah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Apakah orang yang kamu sakiti? Hanya aku sendiri. Siapa lagi? Komandan Xiang. Sepertinya, Tuan Chiang di bawahmu ini memang memiliki ingatan yang buruk. Tapi kamu seharusnya tahu, siapa lagi orangnya kan? Bodoh. Cepat minta maaf kepada Putri Keluarga Han. Apa? Saya harus meminta maaf kepada anak nakal kecil. Meskipun putriku masih muda, dia tidak akan mentolerir pelanggaranmu. Jiang Tong, kamu berlutut dan meminta maaf padaku. Ketulusan seperti itu adalah satu-satunya cara yang akan kuterima. Shaolin, Anda bersuka cita atas keberhasilan Anda. Komandan Xiang, sepertinya Tuan Jiang di bawahmu tidak terlalu puas dengan pengaturanmu. Mengapa kamu tidak datang sendiri? Kau bodoh. Apakah Anda benar-benar ingin saya berlutut di hadapan mereka? Jika Anda memiliki pemikiran seperti ini, Anda dapat segera keluar dari Tianlin untukku. Jangan pernah bermimpi menjadi gubernur Beicheng lagi. Tuan Jiang, demi masa depan Anda, demi mata pencaharian saudara-saudara kita, Anda harus menelan harga diri Anda sebentar. Yao Yuan, apakah kau tidak punya rasa malu? Ini tidak meminta Anda untuk berlutut. Sayalah yang berlutut. Jika saya berlutut dan dapat memulihkan martabat komandan, serta memulihkan status kita sebelumnya, maka saya bersedia mengorbankan martabat saya, tanpa ragu. Jiang Tong, apakah Anda mendengarnya? Bawahan Anda lebih masuk akal daripada Anda. Nona muda, saya seharusnya tidak menyinggung Anda. Mohon maafkan saya Anda dan ibu Anda. Mohon jangan laporkan ini kepada Jenderal Beiming. Bisakah aku memaafkannya? Kamu adalah tamu muda paling terhormat di seluruh perjamuan ini. Jika kamu mengatakan memaafkan, ibu tidak akan mempermasalahkan hal ini dengan mereka. Aku memaafkanmu. Terima kasih. Terima kasih Nona Shaw dan kemurahan hati putri berharga itu. Saya harap di masa depan, Anda bisa mengucapkan beberapa kata baik untuk saya di hadapan Dewa Perang. Apakah kamu berbicara dengan baik atau tidak? Tergantung pada suasana hati putriku, namun aku berharap Komandan Xiang mengingat pelajaran ini dan tidak pernah lagi meremehkan orang lain. Aku tahu kau ingin membela kami. Tapi Komandan Seng, kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Dia sudah dihukum. Tidak, bukan itu. Xiao Ye, kamu benar-benar sangat baik. Komandan Xiang, karena Xiao Yu sudah memaafkanmu,
maka aku juga tidak akan mempermasalahkan hal ini. Bagaimana bisa begitu? Apakah Komandan Sheng merasa bahwa permintaan maaf yang ditujukan kepada kami ibu dan anak sangat memalukan? Hamba yang rendah hati ini tidak berani melanggar Dekret Jenderal Beiming. Nona Shaw, Nona Han, silakan duduk di kursi kehormatan. Layak mendapat gelar Dewa Perang dan Jenderal Beiming. Mereka punya status. Jika ada yang berhasil terhubung dengan mereka, mereka bisa berubah dari pegar menjadi Phoenix. Lihat itu. Bahkan seseorang seperti Komandan Sheng harus tunduk dan rendah hati. Betapa mengesankan. Saya mengenal Komandan Sheng dengan baik. Dia pasti tak akan membiarkan masalah ini berlalu. Jika Anda tidak percaya, mari kita tunggu dan lihat. Wanita sialan itu. Dia benar-benar berani. Orang lain memanggil anak kecilnya sendiri putri berharga. Ya. Zhuo Linghai dan Zhuo Lingbai, cepat bawa orang ke sini. Baiklah. Nona Shaw, saya dengar kali ini, setelah upacara penganugerahan selesai, Dewa Perang Bangsa Naga juga akan mengadakan upacara pengakuan untuk menyambut putri yang dengan susah payah berhasil dia temukan dan bawa kembali. Saya ingin bertanya kepada Nona Shaw, Anda dan putri Anda. Hadiah yang berharga telah disiapkan untuk putri berharga Dewa Perang. Langkah Komandan Sheng benar-benar kejam. Wanita bermarga Shaw ini, bahkan jika dia mendapat manfaat dari gengsi Dewa Perang Bangsa Naga, dia tetap tidak bisa mengubah statusnya yang rendah. Yang lebih konyol lagi adalah Jenderal Beiming barusan memanggil putrinya putri berharga, namun dia begitu tidak tahu malu, tanpa sedikit pun rasa malu. Seorang gadis yang ibunya menjual paneku, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan putri Dewa Perang Bangsa Naga? Tentu saja tidak. Nona Shaw, saya tidak tahu mengapa Jenderal Beiming terpesona oleh Anda. Tetapi saya ingin Anda mengingat ini dengan jelas. Anda dan putri Anda akan selamanya tidak mampu diakui oleh lingkaran ini. Jangan pikir hanya karena menghadiri perjamuan, Anda bisa terbang ke dahan dan menjadi burung Phoenix. Komandan Sheng sedang berjuang untuk bertahan hidup. Tapi kamu masih punya banyak yang perlu dikhawatirkan. Apa maksudmu? Komandan Tianlin saya tidak dianugerahkan oleh Dewa Perang. Dewa Perang kali ini datang khusus untuk menganugerahkan gelar. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Ini adalah kursi Dewa Perang yang mulia. Kemanapun Dewa Perang pergi, kursi ini mengikutinya. Perjamuan hari ini disiapkan oleh Dewa Perang khusus untuk saya. Dia akan duduk di kursi ini sebentar lagi untuk menganugerahkan gelar kepada saya. Kursi itu sungguh indah. Bolehkah aku duduk di atasnya? Tentu saja kamu bisa. Hanya Dewa Perang yang boleh duduk di kursi ini. Kalian orang-orang miskin tingkat bawah. Jika kalian berani mendekatinya setengah langkah pun, aku akan menebas kalian. Bagaimana jika aku tidak hanya mendekatinya, tetapi juga meminta putriku duduk di atasnya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika putriku tidak duduk di kursi ini, aku khawatir upacara penobatan Komandan Sheng tidak akan diadakan dengan sukses. Dia gila, Shaolin. Omong kosong macam apa yang kamu ucapkan? Aku dengar Komandan Sheng untuk upacara penobatan ini menghabiskan banyak uang, membeli lusinan undangan, hanya agar kenalan bisa menyaksikan Dewa Perang menganugerahkan gelar kepadanya. Apakah ini benar? Saya berlutut di hadapan Jenderal Beiming selama setengah hari, memohon belas kasihan Dewa Perang padanya. Baru kemudian saya mendapatkan selusin tempat. Saya belum pernah memberitahu siapapun. Bagaimana dia seorang penjual panaku bisa tahu secara terbuka siapa sebenarnya Anda? Bagaimana jika aku memberitahumu? Aku adalah Dewa Perang. Apakah kamu berani mempercayainya? Anda berbicara omong kosong. Kau wanita Shaw? Meniru Dewa Perang adalah kejahatan besar. Ketika saatnya tiba, bahkan Jenderal Beiming tidak akan bisa melindungi Anda. Apakah Anda percaya bahwa saya sekarang bisa mengeksekusi Anda atas nama Dewa Perang? Zhuo Linghai utusan khusus. Zhuo Lingbai utusan khusus. Jiang Tong Komandan Bei Cheng menyambut Zhuo Linghai dan Zhuo Lingbai. Kami diperintahkan oleh Dewa Perang untuk bertugas sebagai utusan khusus untuk menangani orang yang meniru Dewa Perang, wanita ini. Semua hal yang berkaitan dengan Dewa Perang
ditangani oleh Jenderal Biming, yang diangkat sebagai utusan khusus. Kapan kamu diangkat? Dewa Perang berkata, Jenderal sedang sibuk menyiapkan perjamuan ilahi, dan secara khusus mengutus kami berdua, untuk meringankan kekhawatiran Dewa Perang. Kurang ajar, dari mana asalmu? Beraninya kau mendekati Dewa Perang? Sekarang ingat, benar, kursi ini. Hanya Dewa Perang yang bisa duduk di dalam. Semua orang lain, bahkan tidak punya hak untuk menyentuhnya. Kamu berani menyentuh putriku. Kamu mencari mati. Jika kami menyentuhnya, kami menyentuhnya. Beraninya kau menyentuh kursi Dewa Perang? Itu sudah cukup membuatmu mati 100 kali. Kalau begitu kita lihat saja, Film was apakah kamu translated memiliki kemampuan? and narrated by M Media. Shaolin, kamu terlalu sombong. Biar aku beritahu kamu tentang Zhuo Linghai dan Zhuo Lingbai. Orang seperti apa mereka sebenarnya, agar kamu bisa mati dengan mengetahui kebenarannya. Sepertinya, kamu tahu lebih jelas daripada aku. Kamu. Tidak masalah jika kamu meremehkanku. Tapi bagaimana mungkin wanita miskin sepertimu mungkin tahu tentang bawahan Dewa Perang? Kekuatan Zhuo Linghai dan Zhuo Lingbai, betapa hebatnya mereka. Itu benar. Kedua Zhuo Linghai dan Zhuo Lingbai, di negara naga mereka adalah ahli tingkat atas. Tidakkah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu tahu beberapa trik amatir, kamu bisa berbicara sembarangan? Di depan kedua tuan ini, apakah kamu dengar apa yang mereka katakan? Kursi ini hanya Dewa Perang yang berhak mendudukinya. Tidak peduli siapa yang berani menyentuh kursi ini, aku berhak menangkap mereka. Kamu bilang, hanya Dewa Perang yang layak duduk di kursi ini. Kalau begitu, jika aku adalah Dewa Perang, maka putriku bisa duduk di sini kan? Shaolin, apakah kamu sudah gila? Xiang Ziki, aku bicara atas nama Dewa Perang Negara Naga. Orang itu hari ini tidak akan duduk di kursi ini untuk menganugerahkan kehormatan kepada Anda. Apa kualifikasimu untuk mengatakan itu? Apakah seorang Dewa Perang harus mendengarkanmu? Kurang ajar. Komandan Sheng melaporkan dengan benar. Kamu memang ceroboh dan tidak patuh hukum. Di siang bolong, kamu benar-benar membiarkan putrimu di kursi Dewa Perang. Seperti yang diharapkan dari bangsa naga, 3 ahli energi internal teratas. Sebelumnya kami hanya dengar namanya, tak pernah lihat. Hari ini, kami akhirnya bisa melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Omong kosong. Para ahli di bawah Dewa Perang. Siapa yang tidak terkenal jauh dan luas? Dan siapa yang kekuatan tempurnya tidak mencengangkan? Hanya dengan trik-trik kecil ini, Anda berani menangkap seseorang di perjamuan Dewa Perang. Trik murahan. Zhuo Linghai dan Zhuo Lingbai saat ini adalah ahli tingkat atas negara naga. Selain Dewa Perang negara naga dan Jenderal Biming, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Apa yang Anda katakan benar. Bahkan jika mereka mengalahkan semua orang di seluruh negara naga, tidak bisa mengalahkan saya juga. Shaolin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu benar-benar percaya kamu adalah Dewa Perang negara naga? Jika saya mengatakan saya adalah Dewa Perang, apa yang bisa Anda lakukan? Shaolin, melihat bahwa kamu akan menderita kemalangan besar, aku menasihatimu. Kamu sebaiknya menyerah saja dengan patuh. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Jenderal Agung, itu dia. Shaolin membunuh Zhuo Lingbai dan melukai Zhuo Linghai dengan parah. Kami mohon paduka untuk menghukumnya atas kejahatannya. Ya, Jenderal Agung, bahkan sebelum Anda tiba, wanita itu mengganggu perjamuan. Anda harus menghukumnya atas kejahatannya. Siapa kamu? Aku, Jiang Tong. Sheng Ziki, bagaimana kamu masih bisa memiliki kerabat yang tidak terhormat seperti itu? Jenderal Agung, itu benar sekali. Dia benar-benar seperti yang dikatakan Komandan Sheng. Saya baru saja menerima laporan bahwa kamu terus-menerus mempermalukan Nona Zhao dan putrinya di sini. Jenderal Agung, Shaolin adalah tamu terhormat, tetapi dia melakukan pembunuhan di perjamuan. Sekarang ini telah sangat memengaruhi ketertiban perjamuan penghargaan. Sebagai Komandan Tianlin, saya memohon paduka agar saya mengusirnya. Saya harap paduka dapat berhasil memimpin perjamuan penghargaan.
Sheng Ziki, kamu tidak perlu repot-repot. Bekerja untuk Jenderang dan menghilangkan kekhawatiran Panglima Perang adalah kehormatan bagi saya, Sheng Ziki. Saya baru saja menerima perintah Dewa Perang. Upacara penghargaan ditangguhkan. Apel, Jenderal, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah upacara penghargaan dijadwalkan hari ini? Dengan begitu banyak orang yang menonton sekarang, saya akan kehilangan muka. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Kamu menyinggung Dewa Perang. Dan kamu masih menginginkan otorisasi. Tapi, saya adalah Komandan Tianlin yang ditunjuk langsung oleh Panglima Perang. Sheng Ziki, kamu mengandalkan status sebagai Komandan Tianlin. Bertindak sewenang-wenang di perjamuan pelantikan ini. Sangat keterlaluan. Apakah kamu layak menghadiri upacara Dewa Perang? Ini semua karena kalian berdua pembuat onar yang menimbulkan masalah di sini. Kalau tidak, saya tidak akan. Hanya untuk melampiaskan amarahmu, menyinggung Panglima Perang. Juga, Sheng Ziki, karena kamu belum dianugerahi atau belum menjabat, kamu sudah berpikir untuk merebut otoritas saya. Apakah kamu pikir saya adalah kerabat Dewa Perang? Sheng Ziki, saya tidak tahan dengan kritik seperti itu dari semua orang. Saya khawatir mungkin ada kesalahpahaman di sini. Salah paham siapa yang memberimu keberanian? Berani berada di sini, menggertak Nona Zhou dan putrinya. Nona Zhou, dia hanyalah seorang wanita yang menjual panakut. Kamu punya nyali besar. Beraninya kamu mempertanyakan apa yang saya katakan. Saya tidak berani, saya tidak berani. Beraninya orang rendahan seperti saya mempertanyakan keputusan Jenderang. Cepat minta maaf kepada Nona Zhou. Jenderang, bagaimanapun saya adalah pejabat kepala kota. Anda ingin saya di depan begitu banyak orang untuk meminta maaf. Saya akan pergi. Sheng Ziki, kamu mungkin belum mengerti. Permintaan saya agar kamu meminta maaf adalah menyelamatkanmu. Apel, menyelamatkan saya. Dewa Perang memiliki banyak mata dan telinga. Mereka sudah melaporkan situasi di sini kepada Dewa Perang. Jenderang, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Semua orang yang hadir di sini dapat menyaksikan sendiri bahwa dia membunuh Zhuo Lingbai dan melukai Zhuo Linghe dengan parah. Sheng Ziki, saya tidak ingin mendengar ini. Seseorang di lokasi kejadian sudah melaporkan situasi di lokasi kejadian kepada saya. Jenderang, Pengawal, ambil ponselnya, cari orang yang dihubungi, dan kemudian selidiki dengan jelas. Saya ingin melihat siapa yang memalsukan perintah Dewa Perang untuk memanggil Zhuo Linghe dan Zhuo Lingbai. Jenderal, jangan. Apalagi yang harus Anda bantah? Anda yang memalsukan perintah Dewa Perang. Seorang wanita penjual panakut. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk setara dengan saya? Jenderal, berapa tahun saya merendahkan diri di hadapan Anda? Bahkan tidak sebanding dengan satu kata pun dari wanita itu. Benar-benar bodoh. Tidakkah Anda tahu siapa Nona Zhou? Mungkinkah dia adalah Dewa Perang? Mungkinkah bocah kecil itu adalah putri dari Dewa Perang? Lepaskan pakaiannya, ikat tangan dan kakinya, dan lemparkan dia ke jalan. Ya, bawa dia pergi. Jenderal, Jenderal, Anda telah menghina Dewa Perang Negara Naga dan Putri Dewa Perang. Hari ini, saya akan segera mencabut gelar Komandan Tianlin dan menyatakan Anda sebagai rakyat biasa. Apel, saya tidak melakukannya. Terhadap Dewa Perang dan Putri Dewa Perang, saya hanya memiliki rasa hormat. Beraninya saya menghina mereka. Apakah itu Shaolin? Wanita tak tahu malu itu. Apakah dia melontarkan omong kosong kepada Anda? Si bodoh buta. Nona Zhou adalah Dewa Perang. Han Xiaoyu adalah Putri Dewa Perang. Hanya saja hari ini, Dewa Perang tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Apel, Nona Shu adalah Dewa Perang. Han Xiaoyu adalah Putri Dewa Perang. Yang menganugerahkan gelar kepada saya hari ini adalah Shaolin. Saya sangat bingung. Jenderal mohon memohonkan pengampunan untuk saya. Sudah terlambat. Jika bukan karena hari ini, ulang tahun Putri Dewa Perang, saya khawatir Anda bahkan tidak akan mempertahankan hidup Anda. Saya tidak ingin menjadi rakyat biasa. Saya berjuang hampir sepanjang hidup saya hanya untuk mencapai titik ini hari ini. Jenderal, Jika Anda tahu hari ini akan tiba, mengapa Anda bertindak seperti itu saat itu? Anda telah melakukan terlalu banyak pelanggaran. Saya tidak bisa melindungi Anda. Bawa pergi. tidak. Ya, tidak. Ampuni saya. Terakhir kali,
Anda menindas Xiaoyu, dan saya membiarkan Anda pergi. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Kalau begitu saya tidak punya pilihan selain datang sendiri dan memberi Anda pelajaran. Shaolin, bagaimanapun juga saya dianggap sebagai Gubernur Beicheng. Coba sentuh saya lagi. Jiang Tong, sebagai Gubernur Beicheng, Anda menipu atasan Anda. Anda menjilat dewa perang dan jenderal. Namun di bawah Anda menindas dan tiran. Orang seperti Anda tidak lagi pantas menjadi Gubernur Beicheng. Siapa Anda berani mengatakan itu? Anda bilang saya seharusnya tidak menjadi komandan. Dan saya langsung berhenti. Jiang Tong, Nona Xiao benar. Mulai hari ini, Anda bukan lagi Gubernur Beicheng. Segera keluar. Saya menolak untuk menerima ini. Jenderal, jangan tertipu oleh wanita ini. Dia berbicara omong kosong. Jiang Tong, pencabutan posisi Anda adalah niat dewa perang. Apakah Anda tidak puas dengan keputusannya? Apa? Jenderal Bei Ming ini benar-benar menghormati Shaolin? Sebenarnya apa latar belakang Shaolin? Jenderal, mohon memohonkan perantaraan kepada Dewa Pra untuk saya lagi. Anda tidak bisa membebaskan saya. Terlambat. Bawa mereka berdua pergi. Karena upacara pengobatan telah selesai. Selanjutnya, sekarang waktunya upacara pengakuan Dewa Pra. Saya meminta semua orang kembali ke tempat duduk Anda. Hadiah ulang tahun pewaris Dewa Perang sedang diantarkan. Putri Dewa Perang ternyata berulang tahun sama denganku. Bukan hanya ulang tahun yang sama. Hadiah yang dia terima, Anda juga akan menerimanya. Berhentilah membodohiku. Bagaimana aku dibandingkan dengan Putri Dewa Perang? Dewa Perang Negara Naga. Untuk mengucapkan selamat ulang tahun Nona Xiaoyu. Kami secara khusus mempersembahkan hadiah sederhana ini. Semoga Nona Hang selamat ulang tahun. Apa Dewa Perang mengirimiku hadiah? Kapan gadis kecil ini mengenal Dewa Perang bangsa naga? Tepat sekali. Dewa Perang Negara Naga benar-benar merayakan ulang tahun gadis miskin ini. Bagaimana dia layak? Itu pasti kesalahan. Kudengar Jenderal Bei Ming punya posisi tinggi dan berkuasa. Orang biasa tidak berani mendekatinya. Dan bagaimana dengan Dewa Perang? Dia bahkan di atas 10.000 orang. Sangat misterius. Lalu mengapa mereka memperlakukan kita begitu sopan? Mungkin karena Xiaoyu kita bijaksana dan lucu. Semua orang yang melihatnya menyukainya. Lihat ibumu juga mendapat manfaat dari keberuntungan Xiaoyu. Kamu menyukainya, aku menyukainya. Ibu bilang, ibu harus menebus semua penderitaanmu selama bertahun-tahun dan menuntutnya kembali sepenuhnya. Ibu ingin kamu menjadi seluruh kota Tianlin, putri kecil yang paling mulia. Berani aku membandingkan diri dengan Putri Dewa Perang. Dia adalah putri kecil paling mulia di seluruh Tianlin. Ayo sayang, kita pergi ke suatu tempat. Kau wanita keji, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini dan kembali. Nenek, ibu datang untuk merayakan ulang tahunmu bersamaku. Aku tidak butuh wanita keji ini datang dan menggangguku. Benar, kebetulan menantu baruku ada di sini. Shaolin, kenapa kau tidak segera menceraikan putraku? Kesalahan tak termaafkan apa yang telah kulakukan, sehingga kamu ingin putramu menceraikanku. Kau harus melihat dirimu itu seperti apa dengan cara oraku pantas bagi keluargaku. Bagaimana? Ketika aku pertama kali menikahi Dacuan, dia hanyalah seorang pekerja kerah putih tingkat rendah. Gaji bulanan 3.000 yuan. Kamu hanyalah seorang wanita tua di lantai bawah yang mengumpulkan sisa-sisa kardus. Bagaimana ini bisa dianggap pasangan yang serasi? Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Seorang wanita yang menjual panerkuk dari warung datang ke perjamuan ulang tahun ibuku dan melontarkan omong kosong. Apakah aku bilang aku meminjamnya? Jika aku tidak bekerja untuk membiayaimu kuliah pasca sarjana, apakah kamu akan bisa masuk Gup Jiang sebagai asisten setelah lulus? Omong kosong, jelas putraku yang bekerja sambil belajar untuk MENG hidup Ikimba. Kaulah yang menyeretnya ke bawah. Butuh waktu 3 tahun baginya hanya untuk lulus ujian. Jadi Han Dacuan memberitahumu itu mengenai hubungan buruk kita. Apa yang dia katakan tentang itu? Apakah itu perlu dikatakan? Jelas kamu wanita malang ini yang tidak pantas untuk keluarga kita. Dacuan kita sudah lama kehilangan semua kasih sayang padamu. Melihat betapa menyedihkannya dirimu. Dan demi Xiaoyu, dia hanya terus mendukungmu. Sebenarnya, Han Dacuan selalu menghabiskan uangku sambil berkencan dengan pewaris keluarga Jiang. Jatuh cinta? Apa? Nanak dan mereka berkata bahwa kamu orang yang selalu berada di luar bersama mereka. Paman-paman lain. Aku tahu Xiaoyu tidak akan memihakku. Jadi ternyata kamu dan ibumu adalah orang-orang yang selama ini menyebarkan omong kosong.
Dasar wanita keji. Saya baru saja akan mencarimu untuk menandatangani perjanjian cerai. Saya tidak menyangka kamu akan mengantarkan diri sendiri tepat ke depan pintu saya. Di hari bahagia ibumu, perjanjian cerai. Kamu tak tahu malu dan membawa nasib buruk. Bahkan jika siang, itu tidak sesial memiliki kamu, mantan istri penjual panekuk ini. Sepertinya, kamu pada akhirnya memilih pewaris grup Jiang ini. Bagaimana bisa, wanita malang? Kamu tidak bisa mempertahankan hati suamimu. Jadi kamu datang ke sini untuk iri padaku. Kenapa aku harus iri padamu? Iri padaku untuk apa? Apakah itu perlu dikatakan? Mengesampingkan yang lainnya, hanya berdasarkan fakta bahwa aku bisa menjadi tuan rumah. Untuk mengadakan acara seperti itu, perjamuan ulang tahun megah untuk calon ibu mertuaku. Mengundang selebriti berbagai kalangan untuk merayakan ulang tahunnya. Bisakah kamu melakukan itu? Tidak buruk. Menantuku di sini telah melakukan semua pekerjaan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu, bagaimana bisa begitu? Apakah aku bilang aku meminjamnya? Kita belum menandatangani perjanjian cerai. Namun kamu sudah terburu-buru untuk menjalankan tugas sebagai menantu perempuan, pewaris grup Jiang. Terburu-buru menjadi simpanan. Bukankah itu benar-benar langka? Wanita gila, beraninya kamu mengatakan itu lagi. Siapa simpanannya? Biar aku beritahu kamu, di antara kita berdua, orang yang tidak dicintai adalah simpanannya. Siapa yang dicintai Han Dacuan? Kamu harus biarkan dia mengatakannya sendiri. Aku tidak peduli. Aku memaksamu menceraikannya sekarang juga. Lalu katakan padanya siapa yang paling kamu cintai. Sayang, tentu saja yang paling kucintai adalah kamu. Mengenai wanita ini, aku sudah memintanya menandatangani perjanjian cerai. Lihat, aku menyuruh seseorang membawanya siap kapan saja. Wanita penjual panekuk, lihat baik-baik. Aku Han Dacuan, perasaanku padamu sudah hancur. Dan aku sangat menuntut perceraian daripada membawa anak itu untuk membuat masalah di pesta ulang tahun ibuku. Kamu harus cepat dan tanda tangani ini untukku. Kalau tidak apa? Kamu yang bermarga show. Jangan kamu lupakan. Pamanku adalah Komandan Tianlin. Di seluruh kota Tianlin, perkataannya adalah hukum. Jika aku memberitahunya, kamu bahkan tidak akan punya tempat tinggal di kota Tianlin. Apalagi menjual panekuk. Tidak, jangan ganggu ibuku. Kamu beban kecil. Siapa yang menyuruhmu keluar dan mempermalukan diri? Sekarang ini ya? Wajar jika kamu punya masalah denganku. Tapi apa yang telah Xiao Yu lakukan padamu? Aku sudah menjelaskan kepada Han Dacuan. Jika dia ingin menikah dengan keluargaku, dia harus menyingkirkan beban ini. Dia menyetujuinya sendiri. Tidak apa-apa. Aku mendukung pemutusan hubungan. Aku akan membesarkan anak ini. Itu benar. Zheng Ziki adalah pamanmu, benarkah? Kenapa? Begitu terkejut. Apakah kamu takut? Kamu bersikap kasar padaku barusan. benar sekali. Kamu seorang penjual panekuk. Bagaimana kamu bisa tahu tentang koneksi di kalangan kelas atas? Sang Ziki adalah pamanku. Aku Jingxi. Bisa berjalan menyamping di seluruh Tianlin. Jika kamu tidak mau menandatangani perjanjian itu, aku akan memaksamu untuk menandatanganinya. Aku kira itu orang penting. Jadi itu hanya Zheng Ziki yang tidak berguna itu. Apa? Kamu berani memanggil pamanku tidak berguna? Apakah kamu bosan hidup? Benar. Aku akan memberitahu komandan sekarang juga. Baiklah, panggil dia ke sini sekarang juga. Aku akan menunggunya di sini. Jiaolin, kamu mengabaikan jalan lebar. Namun tetap bersikeras masuk gerbang neraka yang tak ada. Jangan salahkan aku kalau bersikap tidak sopan ketika pamanku tiba. Apalagi kamu? Bahkan beban kecilmu itu akan disingkirkan sekaligus. Kami sama sekali tidak takut. Ibuku adalah dewa perang. Apa Komandan Tianlin? Atau Gubernur Beicheng? Mereka semua harus berlutut di hadapannya. The film was Shaolin, translated kamu and benar-benar keterlaluan. narrated by M. Kamu membawa Media. cucuku selama beberapa hari dan mengubahnya menjadi bodoh. Xiao Yu, apakah ibumu tidak memberitahumu bahwa Jenderal Besar Biming harus berlutut dan membungkuk padanya? Ya, bagaimana kamu juga tahu itu? Han Dacuan, gadis bodoh ini telah benar-benar mempermalukan keluargamu. Apa yang saya katakan itu benar. Jenderal Besar Beiming memberitahuku secara pribadi. Ibuku dia adalah dewa perang. Jiaolin, tunggu sampai pamanku tiba. Aku pasti akan memintanya memberitahu Jenderal Beiming untuk menuntutmu atas kejahatanmu. Sudah cukup buruk kamu mencoba menipu dewa perang. Tapi kamu berani mencari seseorang untuk menyamar Jenderal Besar Beiming dan memamerkan statusmu. Putriku adalah anak yang jujur.
Dia tidak pernah berbohong. Sekarang kamu bisa maju dan panggil pamanmu ke sini. Biarkan dia bilang, apakah aku dewa perang atau tidak. Jangan khawatir. Aku sudah memberitahu pamanku. Dia akan segera tiba. Baik sekali. Sementara, pamanmu sedang dalam perjalanan. Jangan lupakan alasan kita datang ke sini. Pada awalnya, benar Xiaoyu? Nenek. Meskipun nenek tidak menyukai ibuku, sebagai seorang junior, saya tetap membawakan hadiah untuk nenek. Hanya seorang gadis. Dan ibumu yang malang. Hal baik macam apa yang mungkin bisa kamu berikan? Jika bukan karena bakti Xiaoyu kepada neneknya, aku akan berpikir bahwa seluruh keluargamu tidak layak menerima hadiah ini. Apa yang kamu katakan beraninya kamu menghinaku? Aku benar-benar ingin melihat seseorang yang menjual paneku, membawa serta beban. Hadiah kelas atas macam apa yang mungkin bisa mereka berikan. Nyonya Tuahan, jangan marah. Jiaolin ini benar-benar marah dan hanya membual di sini. Julin, aku peringatkan kamu. Jangan biarkan bualanmu terlalu jauh. Jika kamu membawa setumpuk paneku ke sini untuk mempermalukanku, semua yang hadir hari ini adalah korban bencana. Sayang kamu mengingatkanku. Kita harus membuat Xiaolin ini mendorong gerobak panekuk dan membuat ratusan panekuk di tempat ini juga. Aku hanya tidak tahu apakah para tamu yang hadir akan bersedia makan makanan orang biasa ini. Telah makan terlalu banyak hidangan lezat. Mencoba panekuk mungkin cukup menyenangkan. Tidak apa-apa. Aku takut sebentar lagi, kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Masuklah. Buka. Jiaolin, kamu masih berpikir keluarga kita seperti dulu. Putraku sudah sukses sekarang. Batangan emas tunggal ini, aku sama sekali tidak peduli tentang itu. Siapa yang kamu coba permalukan? Jiaolin, kamu membangun ketegangan selama berabad-abad hanya untuk memberikan ini kepada ibuku. Apakah kamu tahu, Buddha emas yang diberikan Xiaoxi kepada ibuku, betapa jauh lebih beratnya itu daripada ini? Aku pikir patung Buddha emas itu bernilai setidaknya lebih dari 1 juta. Seperti yang diharapkan dari pewaris grup Jian. Kemurahan hatinya sangat mewah. Sekarang lihat wanita yang membuat panekuk itu. Begitu kampungan dan tidak canggih. Mungkinkah emas batangan yang dia berikan itu asli? Tepat sekali. Orang kelas bawah seperti ini hanya untuk bersaing mencari perhatian. Tidak bisa melakukannya. Jika Anda bertanya kepada saya, batangan emas ini harus diambil kembali dan diverifikasi. Benar. Ya, dan mereka. Beberapa penjaga keamanan barusan. Mereka mungkin aktor sewaan. Jiaolin, kamu sudah melihat semuanya. Ketika berbicara tentang ketulusan, aku punya jauh lebih banyak darimu. Selain itu, seseorang baru saja menyarankan agar emas batanganmu dibawa pergi untuk diperiksa. Mengenai pendapatku, lupakan saja. Bagaimanapun, meskipun kamu tidak tahu malu, kita masih harus menyisakan sedikit muka untuk pengikut kecilmu ini. Ini adalah demi menghormati reputasi Dacuan kita. Tidakkah kamu setuju, Dacuan? Ya. Apakah kamu dengar itu, wanita penjual panekuk? Xiaoxi kita murah hati. Dan tidak akan mempermalukanmu di depan umum. Cepat ambil batangan emas palsumu dan ingat. Itu tidak palsu. Dasar gadis celaka. Mengikutinya hanya akan membuatmu semakin bodoh. Bahkan jika aku berpura-pura, itu tidak akan sepadan bagiku. Memasukkan sekotak penuh hadiah. Mereka yang baru saja mengatakan ingin memeriksa barang dapat datang sendiri dan memverifikasinya. Aku belum pernah melihat emas batangan sebanyak ini. Saya bekerja di ban. Batangan emas ini, kecuali ada keadaan tak terduga, sudah pasti asli. Benarkah ada emas sebanyak itu? Nenek Xiaoyu, bagaimana kalau Anda datang sendiri dan memverifikasinya? Nyonya The film Tuahan, was translated dia pasti and berbohong padamu. narrated by Jangan Anne percaya Media. padanya. Tidak ilegal bagiku untuk pergi dan menyentuhnya. Jangan khawatir, jika itu palsu, aku akan menelepon polisi bersama Dacuan dan memintanya dibawa pergi.
Jolin, ini benar-benar semua hadiah hanya untukku. Benar sekali. Emas ini, meskipun sedikit norak, tetapi untuk Anda, itu cukup cocok. Kamu benar sekali. Apa maksudmu? Bagaimana? Lalu, jika Anda tidak puas, lupakan saja. Ibu, ini benar-benar emas asli. Benar sekali. Itu emas asli. Ini, kapan Shaolin menjadi sekaya ini? Saya baru saja mengatakan, ibuku adalah dewa perang bangsa naga. Kekayaan seluruh bangsa naga adalah miliknya. Kotak emas ini, apa artinya? Anak nakal. Siapa yang mengizinkanmu melontarkan omong kosong di perjamuan yang kuadakan? Dasar wanita keji, siapa yang mengizinkan Anda memukul putri saya tepat di depan saya? Kau berani memukulku? Kau beban penjual panekuk bang. Aku akan memukulmu jika aku mau. Apakah aku perlu memilih waktu? Handa Chuan. Anda membiarkan gundik Anda memukul putri Anda tepat di depan Anda. Sejak anak ini mengikutimu, dia memang menjadi tidak sopan. Selain itu, setelah Xiaoxi dan aku menikah, dia akan menjadi ibu Xiao Yu. Sangat wajar bagi seorang IP untuk mendisiplinkan putrinya. Apakah ada masalah dengan itu? Handa Chuan, saya benar-benar meremehkan Anda. Anda bahkan belum menikah ke dalam keluarga. Dan Anda sudah bertingkah seperti penjilat. Kau wanita Zhou, kau sebaiknya mengerti ini dengan jelas. Handa Chuan adalah tunanganku. Kau berani padanya, itu sama saja menghinaku. Anda benar-benar tidak tahu malu. Saya tidak hanya mengutuk Anda, saya juga ingin Anda di depan putri saya untuk berlutut dan meminta maaf. Jolin, apa kau gila? Aku, pewaris terhormat dari grup Jin. Kau ingin aku memberikan seorang gadis bang permintaan maaf sambil berlutut. Apa kau bingung karena menjual panekuk? Keamanan pengawal di mana kalian? Berhenti berteriak. Mereka tidak bisa masuk. Ayahku menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan mereka. Mereka semua sampah tak berguna. Tak berguna. Nona Jiang silakan maki. Saya khawatir nanti Anda bahkan tidak akan bisa berpikir. Kau bicara omong kosong. Shulin, aku peringatkan kamu. Jika kamu berani menyakiti sehelai rambut pun pada Xiaoxi, lupakan tentang grup Jian. Bahkan aku tidak akan memaafkanmu. Nona Jiang. Seorang pria yang bahkan tidak peduli tentang putrinya sendiri. Seberapa peduli dia terhadap Anda? Hentikan omong kosong sialanmu di sini. Berhenti memfitnah orang di sini. Komandan Sam tiba. Paman. Wanita malang ini. Dia menindasku. Dari mana datangnya wanita malang ini yang berani menyentuh keponakan saya? Anda benar-benar tidak menganggap saya Sheng Ziki ada di mata Anda. Komandan Xiang. Kita bertemu lagi. Jolin. Melihat pamanku masih tidak berlutut. Mengapa saya harus berlutut padanya? Itu benar. Kamu seorang penjual panekuk. Bagaimana mungkin kamu bisa mengenal komandan? Dia adalah orang yang paling mulia di Tianlin. Sheng Ziki, Komandan Tianlin. Sekarang kau tahu kan? Jolin, jika kau sekarang berlutut dan jilat kakiku, aku bisa meminta pamanku untuk mengampuni pelanggaranmu. Tampaknya Komandan Xiang berkolusi dengan Jiang Corporation. Pengaruh di Tianlin selama beberapa tahun terakhir ini sangat buruk. Jadi rumor yang saya dengar itu semuanya benar. Tidak, itu tidak benar. Bukan seperti yang Anda bayangkan. Paman, mengapa kau menjelaskan hal-hal padanya dengan begitu sopan? Ini semua salah saya. Saya gagal mendisiplinkan keluarga saya dengan benar. Mohon Dewa Perang mengampuni saya. Jangan menghukum saya atas kejahatan saya. Apa? Dia adalah Dewa Perang. Aku pasti salah dengar, Paman. Wanita ini, selama bertahun-tahun dia menikah denganku. Dia selalu menjadi wanita miskin yang tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi dewa? Apakah kamu salah mengira dia sebagai orang lain? Benar, Paman. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiang Ziki, tampaknya mereka masih belum tahu apa yang terjadi. Pada hari upacara penobatan, Anda datang dan beritahu semua orang. Saya beritahu. Karena saya menyinggung Dewa Perang. Pada upacara penobatan Dewa Perang, saya telah dicopot dari gelar Komandan Tianlin. Apa?
Apakah kamu bukan lagi Komandan Tianlin? Ini tidak mungkin. Paman. Grup Jing kita di seluruh negara naga adalah salah satu yang terbaik. Dewa Perang. Bahkan jika Dewa Perang mempertimbangkan status korporasi Jieng, dia tidak akan berani mencopot gelarmu. Mustahil. Wanita ini, dia hanya mengatur skema untuk menipumu. Aku dengar terakhir kali di upacara pelantikan, dia menyamar sebagai dewa perang dan mengganggu upacara pelantikan, dan bahkan menipu Jenderal Bei Ming. Kenyahlah dasar bodoh. Jiangxi. Dasar bodoh. Anda punya begitu banyak pria untuk dipilih, namun Anda memilih pria tampan bodoh. Siapa orang di sebelah Anda? Anda bahkan tidak tahu. Shaolin. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin seseorang yang cerdik seperti Komandan Shen bisa tertipu olehmu? Paman tunggu. Aku akan mengungkap wajah asli wanita ini sekarang juga. Halo. Ini Jingxi. Aku menuntut agar kau mengeluarkan perintah larangan komersial terhadap Shaolin. Sehingga dia di seluruh wilayah Tianlin tidak dapat melakukan bisnis. Ya. Tidak ada bisnis yang bisa dilakukan. Shaolin, hari ini aku akan memberitahumu kemampuan diriku Jingxi. Aku ingin kau di seluruh Tianlin tidak dapat bertahan hidup. Xiang Ziki, keponakan Anda saksi ini cukup bagus. Itu cukup untuk membuktikan bahwa Anda tidak hanya tidak layak menjadi kepala Tianlin, tetapi bahkan grup Jiang tidak layak ada di Tianlin. Binatang. Dasar bodoh. Mengapa Anda belum berlutut di hadapan saya? Paman, aku membantumu melampiaskan amarahmu. Mengapa kau memukulku? Berlutut-berlutut. Aku tidak akan. Anda tidak mau berlutut. Dewa perang. Kata-kata yang dia ucapkan jelas tidak mewakili niat saya. Jangan melampiaskan kemarahan Anda kepadaku. Artinya, keputusan grup Jiang untuk memasukkan saya ke daftar hitam tidak ada hubungannya dengan Anda. Tidak ada hubungannya dengan saya. Bagaimana Anda menangani Jiangxi dan grup Jiang? Saya tidak akan mengajukan keluhan. Baiklah. Baru saja Jiangxi menghina putri saya. Saya ingin dia meminta maaf sambil berlutut di depan putri saya. Tetapi Anda menginterupsinya. Katakan pada saya, bagaimana ini harus ditangani? Dewa perang. Saya mengerti niat Anda. Dengarkan saya. Demi grup Jiang. Demi kepentingan Anda sendiri. Dan demi saya paman Anda. Anda kini hanya punya satu jalan. Yaitu segera saat ini juga. Berlutut, bersujud kepada putri Dewa Perang memohon ampun. Aku tidak akan. Mengapa dia adalah Dewa Perang? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Membuat Anda percaya bukanlah masalah yang sulit. Jenderal Bei Ming telah tiba. Salam Dewa Perang. Bangun, Anda datang tepat waktu. Bukankah ini Jenderal Bei Ming? Mas, saya hanya mengatakan, tidak bercerai sekarang. Tidak ada apa-apa. Shaolin, The film was apa maksudmu? translated and Aku jelas sudah narrated by menyetujui M. perceraian Media. itu. Kesepakatan lisan. Itu tidak dihitung. Bukankah hanya tinggal tanda tangan? Lepaskan. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan sekarang. Perjanjian perceraian belum siap saat ini. Perjanjian itu sudah dirobek oleh ibumu. Lepaskan aku. Ibu, apa maksudmu? Jelas saat itu juga, kamu bisa saja menandatangani perceraian. Dan sekarang kamu mengambil emas itu. Aku. Baiklah, kamu mempermainkan kami. Hanya berdasarkan sikap saya selama bertahun-tahun ini. Saya mempermainkan kalian semua. Apa yang bisa Anda lakukan tentang itu? Mengenai keputusan Dewa Perang, apakah Anda berani memiliki keberatan? Keluar. Aku membenci. Ini benar-benar karma instan. Pembalasan. Dewa Perang, kami sudah menerima hukuman yang pantas kami terima. Bisakah Anda berbelas kasih dan mencabut penurunan pangkat saya? Saya sungguh berharap untuk melayani Anda. Xiang Ziki, jika Anda benar-benar ingin melayani saya, Anda harus kembali dan bertobat dengan benar. Jangan berhayal mencoba berpura-pura kasihan untuk mengubah keputusan saya. Apa yang ingin saya lihat adalah kinerja Anda di masa depan. Kembalilah, Ya, Paman.
Kau, Jiaolin, lepaskan. Apa? Tidak puas dengan masalah hari ini? Jiaolin, jangan berpikir kau adalah dewa perang. Aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Sebentar lagi kau tidak akan bisa tersenyum lagi. Apa yang Anda coba katakan? Aku lupa memberitahumu. Sejak lama, aku memberikan anak pengikut itu minum pil. Pil? Pil apa? Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Mengapa kau melakukan ini? Orang yang ingin kunikahi adalah Dachuan. Aku tidak ingin tepat setelah menikah, terjebak dengan anak yang selalu membuntuti dan tidak diinginkan, daripada hidup bersamanya setiap hari setelah menikah. Lebih baik menyingkirkannya lebih awal. Benar. Dia hanya seorang anak kecil. Bagaimana dia bisa menghalangi Anda? Tentu saja dia menghalangiku. Aku adalah putri yang belum menikah dari GN Corporation. Menikah dan langsung menjadi ibu tiri. Bagaimana orang lain akan mencemooh keluarga GN-ku? Jeti. Aku memanfaatkan waktu saat anak kecil itu selalu membuntuti, sedang tinggal bersama ayahnya, dan memberinya beberapa pil. Aku tidak menyangka dia masih baik-baik saja. Jiangxi, Anda benar-benar wanita yang kejam. Aku kejam. Aku kejam. GN Corporation-ku, fondasi hampir 50 tahun. Dihancurkan oleh tanganmu dalam satu hari. Pamanku yang sudah puluhan tahun baru saja naik ke posisi Komandan Tianlin, dihancurkan olehmu dalam sekejap. Apakah aku kejam? Aku hanya memberikan sedikit racun kepada beban kecil itu. Itu saja. Apakah aku kejam? Ayolah. Racun apa yang Anda gunakan? Serahkan penawarnya. Jiaolin, kau takut sekarang bukan? Siapa bilang aku tidak bisa berkontribusi pada Jing Corporation? Aku ingin melihat wanita keji sepertimu menderita pembalasan. Pembalasan. Selama Anda menyerahkan penawarnya, saya bisa. Terlambat. Aku membeli racun ini dari luar negeri. Pada saat kau menemukan penawarnya, pada saat rumah sakit domestik memahaminya, beban kecil itu, dia sudah lama akan mati. Pembalasan. Dewa Perang. Bagaimana kita harus menghadapi wanita ini? Biarkan dia pergi. Dewa Perang. Dia dengan jahat mencelakai nona muda. Bagaimana kita bisa membiarkannya pergi? Bahkan jika kita sekarang memukulinya sampai mati itu tidak akan berguna. Prioritas utama adalah menyelamatkan Xiaoyu. Beiming, saya akan pergi ke rumah sakit nomor 1 Bangsa Naga untuk memberikan pemeriksaan fisik kepada Xiaoyu. Ya. Dokter, putri saya baik-baik saja pagi ini. Apa yang terjadi begitu tiba-tiba? Dewa Perang, nona muda menderita keracunan kronis. Untungnya hari ini sudah terkontrol. Tetapi mungkin hari ini, seseorang memberikannya lagi dan meningkatkan dosisnya. Jika masih belum ada penawar, saya khawatir dia akan tetap koma. Lalu, mengapa Anda tidak segera menggunakannya? Tunggu apa lagi? Rumah sakit kami sudah rumah sakit terbaik di seluruh negeri. Tetapi kami tidak memiliki cadangan seperti ini. Namun yakinlah Dewa Perang, saya pasti akan menggunakan semua sumber daya untuk mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Beiming, Hadir. sampaikan perintah saya. Semua orang bergerak. Penawar harus ditemukan dalam waktu 3 hari. Dimengerti. Xiaoyu, kamu harus hidup dengan baik. Ibu pasti akan membuat semua orang yang membulimu menerima balasan. Dewa Perang. Bawahan Anda telah menyelidiki dan menemukan bahwa Xing Ziki dan Jiangxi telah bertemu secara diam-diam beberapa kali. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Awasi mereka dengan ketat dan perkuat keamanan di bangsal Xiaoyu. Ya, bawa saya ke suatu tempat sekarang juga. Saya punya petunjuk baru tentang penawar. Bawahan Anda akan menemani Anda. Tidak perlu. Saya khawatir akan komplikasi tak terduga. Bersiaplah saja untuk menjawab panggilan saya kapan saja. Dimengerti. Tetua Gu, saya Shulin. Saya dengar Anda, Tetua, memiliki penawar untuk racun eksotis. Saya secara khusus datang untuk meminta bantuan Anda. Kamu Shulin. Tetua Gu, ini catatan medis dan foto putri saya. Dia telah menderita racun yang kuat dan sudah tidak sadarkan diri. Saya mengetahui, hanya Anda di seluruh bangsa naga yang telah mengembangkan penawar khusus. Itulah mengapa saya datang kepada Anda. Saya mohon. Racun ini, obatku memang bisa menyembuhkannya.
Obat ini dikembangkan olehku dengan menghabiskan upaya dan energi hidupku. Tujuannya menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan nyawa, merebut kembali nyawa dari malaikat maut. Namun, Berapa banyak uang yang Anda inginkan? Sebutkan harga Anda. tidak perlu menyebutkan harga. Aku tidak bisa memberimu obat kini. Mengapa? Apa yang Anda inginkan? Saya bisa memberikan apapun kepada Anda. Tolong berikan saya penawarnya. Seseorang menculik cucuku dan menyuruhku menunggumu di sini. Tujuannya adalah agar aku memberitahumu secara pribadi. Aku tidak bisa memberimu penawar. Jika aku memberikannya kepadamu, cucuku akan kehilangan nyawanya. Siapa orang ini? Ini aku. Jiangxi. Semua orang sudah tiba. Wanita tragis itu. Aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Kembalikan cucuku padaku. Mengapa kau terburu-buru? Jika aku mengembalikan cucumu kepadamu, kau membalikan badan dan menyerahkan pil itu padanya. Kau, Bukankah semua usahaku akan sia-sia? Shaolin, kau mempermalukanku di depan umum dan merendahkanku menjadi rakyat jelata. Sekarang aku hanya ingin melihatmu meratap dan berteriak, tidak punya tempat untuk meminta bantuan. Aku juga ingin kau tahu bahwa kau juga akan mengalami hari ini. Baiklah. Bawa Han Dacuan ke Bangsal. Dapatkan alamatnya darinya sesegera mungkin. Jiangxi, Han Dacuan tahu Xiao Yu sedang sekarat. Dia berkata bahwa demi putrinya, dia akan memberitahu saya di mana kamu menyembunyikan orang itu. Han Dacuan, pria pengkhianat yang tercela itu. Jiangxi, kamu belum menikah dan tidak punya anak. Jadi kamu tidak mengerti. Kau yang bermarga, Shaw, apa maksudmu dengan itu? Jiangxi, pria seperti Han Dacuan. Jika dia bisa meninggalkanku, dia juga bisa meninggalkanmu. Tidakkah kamu berpikir, dia adalah cinta sejatimu? Apa yang dia hargai, tidak lebih dari uang di belakangmu, dan kekuasaan keluarga Jiang. Cinta dibandingkan dengan ikatan darah, dan kasih sayang keluarga, akan selamanya hanya menempati peringkat kedua. Baiklah. Jiaolin, aku menerima kekalahan taruhan ini. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Terserah padamu. Baiklah, saya mengerti. Tetua Gul, cucumu telah ditemukan. Nona Shaw, cucuku, apakah dia benar-benar sudah diselamatkan? Benar, saya akan mengantarmu ke sana sekarang. Anda perlu melihatnya sendiri agar tenang. Saya mengerti. Zhao Jiolin, kau tidak akan menghukumku. Kamu boleh pergi. Ini bukan gayamu. Menurut gaya saya sebelumnya, saya pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Saya akan mengurungmu secara permanen, agar memastikan kamu tak akan kembali selamanya. Lalu mengapa kau belum menghadapiku? Mungkinkah kau ingin menahanku untuk menyiksaku perlahan? Setelah insiden ini, saya juga menyadari bahwa meskipun saya adalah dewa, beberapa hal tidak bisa dibawa ke ekstrem. Saya harus meninggalkan anak saya sendiri. Jalan keluar. Oleh karena itu, kamu boleh pergi. Sudah aku bilang. Aku selalu menggunakan formulaku. Obat yang dikembangkan pasti memiliki efek ajaib. Selama kamu terus meminumnya, kamu pasti akan pulih. Xiao Yu, kamu benar-benar membuat ibumu sangat ketakutan. Ibu? Ayah di mana? Dia ada di luar. Dia tidak punya muka untuk menemuimu. Kalau begitu katakan padanya untukku, bahwa saya memaafkannya. Bisakah ibu memaafkannya juga? Hari-hari ke depan, saya akan menghabiskannya bersamamu. Baiklah. Putriku yang baik.